Ratusan imigran gelap asal Timur Tengah ditangkap petugas kepolisian Tulungagung, Jawa Timur. 77 imigran gelap Taiwan dan Cina ditangkap petugas Polda Sumatera Utara dan Interpol di sebuah gudang di Jalan Sultan Serdang, Deli Serdang. Seorang pria melakukan penyelundupan 2 imigran di dalam peti mati yang dibungkus bendera. Sebenarnya apa sih imigran gelap atau imigran ilegal itu? Aku jelasin ya. Imigran ilegal atau imigran gelap adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut atau tanpa melengkapi data diri dokumen mereka dengan izin yang diperlukan. Masuknya imigran ilegal di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial budaya, dan keamanan. Imigran ilegal dan pencari suaka politik melakukan perjalanan yang amat berbahaya demi mewujudkan keinginannya. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi korban atau pelaku dalam sindikat penyelundupan dan perdagangan orang. Melihat maraknya arus imigran ilegal dan pencari suaka politik, banyak memberikan ancaman baik di negara transit maupun di negara tujuan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menangani masalah imigran gelap dan pencari suaka politik tersebut. Manusia perahu adalah warga yang tidak beridentitas yang berasal dari negara asal mereka atau pulau yang mereka tempati. Para imigran gelap juga akan membawa beberapa dampak bagi negara yang akan dikunjunginya. Masuknya imigran gelap dapat menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya. Para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara tersebut. Hal tersebut akan menciptakan budaya yang baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya negara yang berlaku di negara itu. Kemudian, dampak selanjutnya adalah keamanan nasional. Penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara serta bisa merusak kesatuan dan persatuan negara itu. Karena masuknya para imigran ilegal tanpa adanya dokumen resmi dapat menimbulkan masalah untuk melakukan tindak pidana hukum di negara tersebut. Dampak secara ekonomi terkait dengan imigran ilegal adalah pada saat mereka masuk ke negara tersebut tanpa visa, maka pendapatan negara akan berkurang. Selain itu, bagi para imigran yang masuk dan bekerja secara ilegal di negara tersebut menjadi masalah tersendiri dalam persaingan bisnis, karena orang imigran ilegal dipekerjakan secara murah. Dampak terakhir dari imigran ilegal yang masuk ke negara adalah pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan keimigrasian. Bagaimana sih respon negara terhadap imigran gelap? Nah, permasalahan domestik yang dihadapi negara-negara yang dilanda konflik dan menghadapi keterbelakangan ekonomi telah mendorong penduduknya melakukan eksodus secara berkelompok sebagai imigran ilegal ke negara yang stabil secara politik dan mapan secara ekonomi. Indonesia merupakan negara tujuan transit yang ideal karena kebijakan pemerintahnya yang dinilai lembek, tidak konsisten dan kondusif dengan kebutuhan para imigran gelap. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis kebijakan penanganan yang dilakukan pemerintah negara tempat transit dan tujuan, baik yang dilakukan secara unilateral maupun dengan bilateral, dan yang menjadi konsekuensi dari kesepakatan multilateral yang telah disetujui dan diratifikasi Parlemen Nasional. Kebijakan penanganan imigran gelap membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi dalam jangka panjang. Walaupun kerjasama bilateral maupun multilateral dapat meringankan beban negara transit dan tujuan dari perspektif ekonomi, politik, dan keamanan, namun pemerintah Indonesia belum memperlihatkan keinginan mendukung parlemen untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait ini karena khawatir dengan beban pembiayaan besar yang harus ditanggung dia sendiri di kemudian hari sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut. Pada faktor-faktor penyebab banyaknya imigran. Banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya imigran yang berpindah dari satu negara ke negara lainnya, seperti adanya konflik, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial, kurangnya pasokan makan, lalu kurangnya sumber daya alam maupun lapangan kerja di suatu negara awal, sehingga menyebabkan mereka berpindah dengan tujuan tentunya mencari kehidupan yang lebih baik atau penghidupan yang lebih baik seperti itu.
Lalu faktor penyebab lain seperti yang terdekat seperti yang ada di dekat Indonesia, yakni diskriminasi sosial maupun diskriminasi agama yang terjadi pada etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Faktor tersebut menjadi salah satu banyaknya imigran yang pergi dari negara tersebut. Alasannya tentu saja menurut mereka, orang-orang Rohingya ini berbeda secara ras, suku, bahasa, agama dari yang menurut mereka orang asli Burma atau Myanmar tersebut, sehingga terjadi diskriminasi, pembunuhan secara sistematis, masif yang terjadi pada suku Rohingya. Sehingga akhirnya mereka menyeberang tentunya tanpa dokumen-dokumen resmi karena mereka sendiri pun tidak diakui oleh negara Myanmar sebagai warga negara, sehingga tidak mempunyai dokumen-dokumen sah, sehingga mereka berpergian dari Myanmar ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Indonesia sebagai imigran gelap karena tidak mempunyai data-data atau identitas yang jelas. Namun di sini Indonesia hanyalah sebagai negara kedua atau negara sementara, bukan negara tujuan mereka, karena pada dasarnya Indonesia tidak menandatangani perjanjian mengenai imigran karena hanya ada beberapa negara yang menandatangani mengenai pengelolaan imigran ini seperti Australia, Amerika, Kanada, Jerman, dan lain-lain yang menjadi negara tujuan utama para imigran tersebut. Alasan umum banyaknya imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia. Alasan kuat imigrasi gelap masuk melalui Indonesia disebabkan posisi Indonesia sangat strategis dan berbatasan langsung dengan Australia. Dalam perspektif keimigrasian, status orang asing, pencari suaka maupun pengungsi diperlakukan sebagai orang asing yang tidak memenuhi peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Upaya penanganan kasus imigran gelap di Indonesia. Nah, bagaimana caranya supaya negeri ini tidak lagi menjadi tempat favorit untuk kaum imigran tersebut? Pertama, pemerintah tentu harus memperketat warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Selain itu, patroli di wilayah laut harus lebih diintensifkan dengan menambah kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL dan polisi air. Dan juga melalui perwakilannya, pemerintah harus sering mensosialisasikan ke negara asal para imigran gelap. Dan juga Indonesia tidak segan untuk menjatuhkan sanksi yang berat. Kedua, pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan selektif polis atau kebijakan yang bersifat selektif terhadap setiap orang yang masuk ke negara Indonesia. Dan penanganan imigran ilegal yang menekankan pada upaya preventif, represif, dan kerjasama internasional. Yang ketiga, upaya pencegahan masuknya imigran gelap di Indonesia dilakukan dengan melalui proses pemeriksaan orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan pengawasan orang asing ketika berada di Indonesia dan pengawasan orang asing setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia. Yang keempat, upaya yang menekankan imigran ilegal dan pencarian suaka politik melalui tindakan secara langsung seperti deportasi, penahanan, dan ekstradisi. Kebijakan pemerintah dengan menjalin kerjasama internasional sangat penting dilakukan dalam hal penyelesaian masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Yang kelima, melakukan kerjasama internasional yang terkait imigran gelap seperti kerjasama dalam forum ASEAN, ASM, dan PBB. Peran organisasi-organisasi internasional yang mengatasi imigran ilegal, pengungsi, dan pencarian suaka politik seperti IOM.